أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 195, baris pertama ke atasan. Halaman 195, baris pertama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar qala Allahu 'azza wa jalla sadaqa 'abdi la ilaha illa anna wahdi la syarika li. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala ta'ala sadaqa 'abdi la ilaha illa anna wahdi la syarika li. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah yaqulu Allah subhanahu sadaqa 'abdi la haula wa la quwwata illa bi. Wa man qala hunna, tu samarlah, wa man qala hunna 'indal mauti lam tamussahun naru. Artinya apabila mengata seorang hamba Allah akan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah berfirman, Allah menyahuti, benar hambaku, tiada Tuhan hanya aku dan akulah yang maha besar. Nah, semalam dari situ loh. Dan apabila mengata lagi si hamba akan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka firman Allah Ta'ala menyahut, benarlah hambaku, tiada Tuhan hanya aku yang esa, yang tiada menyekutui bagiku. Dan apabila mengatasi hamba itu akan kalimat la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka firman Allah Ta'ala pula, tiada Tuhan hanya aku dan tiada daya dan tiada kuat melainkan denganku. Dan barang siapa mengata akan sekalian kalimat itu yang di atas tadi, jadi dibacanya seluruhnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kan dibacanya. Atau la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kah, itu kan dibacanya. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahul akbar, itu kan dibacanya. Seluruhnya itu dibaca, tapi diamalkanlah. Maka pada ketika ia hendak mati, niscaya tiada menyentuh akan dia oleh api neraka. Kaina aja kita. Artinya bilanya sudah wafat, meninggal dunia, aman, diamankan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Nah, ini amalan tahan api. Tapi kaina di akhirat, mau di dunia ini kada tahan dulu. Kenapa di dunia kada tahan aja? Hamba mun hendak tahan waya ini kalau kepini jadi Tuhan kayaknya. Nah, jadi mun hendak ilmu jagau bujur-bujur jagau itu tahan api neraka. Ini amalannya nih. Nang kaja 10 kali itu imbah maghrib yang tadi. Atau misalnya bacaan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu 7 kali membaca. Itu tahan api juga. Bahkan orang bahari yang tahan timpas itu aja maliyahnya. Apalagi mun bajunya tuh balik, tahan segala macam nih. 3 lapis baju balik, insyaallah tahan timpas. Amalannya Allahumma ajirni minan nar, 7 kali membaca. Mun sawat api neraka aja tahan ya, kalau apalagi api dunia kan kayak itu pemahamannya.
Nah, cuma seandainya pang api dunia mencelakakan kita, tanda hamba. Nah, itu tanda hamba. Itu bacaannya boleh aja, jangan bakarasan lah. Mojo perasaku Allahumma ajirna minan nar aja. Yasiku Allahumma ajirni aja, bujur aja keduanya. Tasarah aja. Cuma yang bagusnya kedua-duanya. Jadi Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar. Nah, bagus lagi. Tahsilul hasil narnya. Nah, yang bagus tuh tasarapian yang mana yang biasa. Ulun kebiasaannya Allahumma ajirni sudah. Kenapa? Karena guru seumpul kayak itu. Jadi ulun mutabah lawan peguruan aja. Allahumma ajirni minan nar. Dan memang dalam kitab Al-Adhkar dan kitab yang lain-lain tuh bacaannya Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita membaca Allahumma ajirna minan nar pang bujur juga. Tetapi kalau imamnya membaca Allahumma ajirna minan nar, makmum boleh kada membaca amin, amin, amin. Jadi makmum boleh, nah kayak itu. Jadi santai makmum. Nah itu. Jadi Allahumma ajirna minan nar, amin. Jadi makmum. Tapi kalau jari imamnya Allahumma ajirni, paksa berataan membaca juga. Nah kenyataannya kita tuh berataan membaca. Ya kada? Berataan membaca, karena berataan membaca, baca ya Allahumma ajirni. Nah, itu dalil orang mengutamakan membaca ajirni. Nah, kalau imamnya membaca ajirna, apa alasannya? Siapa tuh ada yang mengantuk, kada terbaca. Jadi karena sudah membaca Allahumma ajirna, yang mengantuk tuh tak umpat sudah. Nah, itu tuh alasannya. Jadi bujur aja keduanya. Sambungannya pulang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Wa qila kaifa dzalika ya Rasulullah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusabbihullaha mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin wa yuhattu anhu alfa sayyiatin. Artinya Nabi ini bertakun dengan para sahabat, adakah lemah seseorang kamu? Artinya adakah walah ya Nabi menggawi nang kaini nah nyawa kada sanggupkah? Artinya amun kita pikir-pikir bisa kada sanggup juga ya Nabi, yaitu bahwa kamu mengusahai akan tiap-tiap hari mengerjakan 1000 kebaikan. Kawalah kita yuk mengerjakan 1000 kebaikan. Kira-kira aja Nabi bisa kada sanggup sako. Nah, maka sembah sahabat, betapa yang demikian itu ya Rasulullah. Nang kaya apa caranya wahai Rasulullah supaya kawan dalam sehari ini menggawi 1000 kebaikan? Maka sabda Nabi ini, yaitu ujian Nabi mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 tasbih. Tasbih itu ya subhanallah, 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 subhanallah. Ini bagus nih amalan misalnya ada bisi anak kita, bini-bini belum balaki belum tawalih laki nih. Nah, bagus saya malakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar 1000 kebanyakan lah. Nah, astagfirullah 1000. Ini mau anak lakas cepat dapat jodoh lah. Nah, jadi ujar gurunya nyawa baca subhanallah 100 kali aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Imbah nintu pulang astagfirullah 1000, astagfirullah, 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 salawat tasarah aja. Pokoknya bila nyaimbah tuntung nintu beratan salawat aja lagi baca. Nah, pada akhirnya boleh ke rumah bila kita ada bisa anak bini-bini belum betulih laki. Cuma kena bilanya ada berdatang, jangan ditolak. Jangan ditolak, ujari gurunya tadi. Sekalinya gurunya yang mendatang. Lah cocok ya. Lambat disuruh gurunya. Kan ahli politik juga gurunya leh. Nah, jadi subhanallah, barang siapa membaca subhanallah 100 kali, maka disuratkan baginya. Yang tadi itu bujuran kali bagian ulun. Serius tolong lah baca, yang bacaan tadi dah supaya cepat jodoh itu bacaannya. Napa tadi jah? Kada ulun ulangi lagi tuh, tiwas sedang perhatikan tadi. Ya kalau, napa tadi jah? Nih, ayo, napa tadi?
Insya Allah kada sampai belanggar tahun tuh kuliahan, asal jangan terlalu pemilih. Nah itu tuh anu syaratnya. Disuratkan baginya yang membaca tasbih 100 itu, yaitu arti disuratkan itu ditulis 1000 kebaikan. Nah seperti kita mengerjakan 1000 kebaikan di dalam sehari dengan cara membaca subhanallah 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 100 kali. Nah, dan juga digugurkan, dihapus daripadanya 1000 kejahatan pulang. Adalah kita dalam sehari itu menggawi 1000 kejahatan, ada dulu kok. Kira-kira 1000 kejahatan bisa kada ada? Ya paling 10.000 kok kejahatan itu digawi. Nah dibaca ini 100 kali, dihapus 1000 kejahatan. Nah, dengan membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Cuma pemahaman subhanallah itu ada di hati yang semalam. Ingatlah, nyata elok lah. Kada ingat aku nih. Nah, tiwas kada peringatan, kada salah ulun. Jadi baca subhanallah itu hati paham sudah. Itu supaya bepala di kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, au ya Aba Musa, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala. Qala qul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, artinya hai Abdullah, ujar Nabi, oh Abdullah si anak Qais, atau hai Aba Musa, mudah-mudahan aku tunjukkan akan dikau atas satu perbahandaraan. Arti mudah-mudahan itu nyawa hendaklah mengamalkan satu perbahandaraan, yaitu daripada perbahandaraan surga. Artinya kita membacaan ini dapat harta surga sudah. Maka kataku, ujar si Aba Qais, ujar si apa tadi Aba Musa tadi nih, kataku bahkan, arti bahkan tuh inggih, bahasa Arabnya bala, inggih. Kalau dalam bahasa Melayu ini bahkan maksudnya inggih Nabi ya. Maka sabdanya Nabi, kata olehmu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, membacaan ini sama artinya kita dapat harta surga. Artinya cager sugih. Walaupun di dunia tadi belum sugih, tapi mun diamalkan lah sehari 100 kali aja Nabi mengamalkan, maka disugihkan Tuhan. Tapi waktunya kehendak Tuhan. Nah itu waktunya kada kehendak kita. Salambat-lambatnya kena sugihnya di akhirat. Hakun sugih di dunia kah sugih di akhirat? Pilih antara dua pian lah. Pian memilih, ulun minum dulu. Nah, ya kalau jadi barang siapa membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sugih. Berapa kali membaca? 100 kali aja sehari semalaman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang handap pangguru adalah aja. Nah, yang tujuan handap kita ya kalau aja yang handap aja 10 kali aja. Tapi didahului dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu ratipul atas narannya ya kalau. Nah, jadi barang siapa mengamalkan ratipul atas sugih di waktu yang Allah kehendaki. Itu penting juga nih etikat kita nih. Jangan juga kita mengaras lawan Tuhan. Karena kehendak Allah itu yang jadi. Tapi mungkin kita menggawin ini berarti Allah menghendaki kita sugih. Mungkin kada sugih di dunia, sugih di akhirat. Pilih mana tadi, hendak sugih di dunia kah sugih di akhirat? Sugih di dunia satu mat, nyaman makanan, ujung-ujungnya jadi itai. Ya kalau makan ini makan itu jadi penyakit. Akun mana yo? Sugih di dunia, sugih di akhirat. Nyaman di akhirat, ya lah, nah, sugih di akhirat, menkawa keduanya pang aja, bisa benar memilih manikong itu bisa benar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala amalin min kunuzil jannah wa min tahtil arsy qawlu la haula wala quwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala aslama abdi wa astaslimu
wa astaslimu. Artinya ujar Nabi, adakah tiada ku tunjukkan hendakkah nyawaku padahi ya Nabi, kamu akan amal yang amal tersebut daripada perbahandaraan surga dan simpanan surga, perbahandaraan dan simpanan surga, dan letaknya di bawah aras. Artinya luar biasa ini, yaitu perkataan la haula wala quwata illa billah. Maka Allah Ta'ala berfirman, telah menyerahkan, arti menyerahkan ini telah bertawakal oleh hambaku kepadaku dan aku menerima akan dia. Nah, ini la haula wala quwata illa billah ini perkataan orang yang sedikit kita mau pas nih lah. Nah, subhanallah sudah, Allahu akbar sudah, alhamdulillah sudah, pabila aja pian hanya turun hari ini bang, pabila aja. Kalau la ilaha illallah tuh kaina di sifat 20, belajar sifat 20 dulu kita ya, kalau 50 hidul iman. Nah, sedangkan la haula wala quwata illa billah ini perkataan orang yang ada di hatinya minimal yaqdzah, kesadaran. Sadar bahwa aku ini, nah, sadar darannya. Jadi ucapan tuh ucapan orang yang sadar minimal. Munnya kada sadar berucap itu antara dua, bisa maigau atau takajud. Kan benar takajud bisa juga ucap la haula wala quwata illa billah takajud, padahal kada sadar kada. Ya takajud. Tapi ucapannya la haula wala quwata. Nah, itu kada sadar nih itu takajud saja atau maigau. Nah, amunnya bujur-bujur mengata la haula wala quwata illa billah itu terbit dari hati yang yaqdzah, sadar. Apa yang disadarinya? Sadar bahwa kita ini sebenarnya kada pernah kawa, kada pernah mampu, kada pernah sanggup apa-apa. Nah, tauhid nih, ini etikat nih. Kalau kita berisi anggapan aku kawa satu mat, aku kawa sehari, aku kawa seminggu, fakafara, kafirlah orang tersebut. Kita nih kada pernah kawa mulai dahulu wahini sampai kaina. Nah, sadar bahwa kita kada pernah sanggup, kada pernah mampu, kada pernah kawa apa-apa. Yaqdzah ngarannya. Satu. Yang kedua, sadar kita kada pernah memiliki, kada pernah mempunyai apa-apa dahulu wahini sampai kaina. Kada pernah memiliki kita nih. Yang ada dan ini bang, kasugihan Allah. Buktinya mulai kita lagi lahir becungol bati lanjang dari parut ibu, kada membawa apa-apa. Karena pulang bila sudah meninggal dunia, wafat dikubur, kada membawa apa-apa juga. Itu bukti bahwa kita kada kebaisi apa-apa sekarang ini. Yang ada ini bang, kasugihan milik Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah. Dan selain kita kada pernah kawa apa-apa, kita pun selain kita kada pernah berisi apa-apa nih, kita pun kada pernah kawa, kada pernah sanggup bagawi apa-apa. Yang kawan ini bang, kawa berduduk, kawa berjalan, kawa berdiri, kawa buka, kawa takurihing, seluruhnya itu hanya pertolongan Allah semata-mata. Allah masih hakun, masih mau menolongi kita, lalu kita kawa duduk, kawa berjalan. Bahasa yang ringkasnya, kita kawa bergerak dan diam, ditolong Tuhan. Kalau Allah sedetik ampih menolongi kita, la halaka, niscaya kita binasa, pasti sudah. Nah, maka ini etikat lah. Kalau etikat di luar nang kaya ini sesat. Kalau kita beranggapan aku pernah memiliki walau sedetik, yakin kita pernah memiliki, fakafara. Tapi kalau kita yakin memang kita kada pernah berisi apa-apa, cuma kadang-kala kita kada ingat, parasa kita ampunnya, itu dosa kada ingat aja, belum kafir lagi. Tapi kalau kita sudah berisi keyakinan bahwa aku ini berisi ini, berisi itu, berisi ini, berisi itu, melihat TV-ku, melihat rumah-rumahku, melihat anak-anakku, melihat duit-duitku, becaramin melihat hidung muha hidungku, batisku, utuh longorku. Nah, rasa kita ampunnya cuma karena kita kada ingat, itu dosa kada ingat.
Tapi kalau kita meyakini itu ampun kita, fakafara. Nah, hati-hati. Kawa kita bagawi. Cuma kita nih kada ingat bahwa kita ditolongi, dosa kada ingat. Tapi kalau kita yakin kita yang mampu bagawi, nah itu fakafara. Hati-hati. Apabila kita sadar bahwa ternyata kita kada pernah kawa selalu dan selamanya, kita sadar bahwa kita kada pernah berisi selalu dan selamanya, maka kalimat yang terucap adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim terbit dari hati yang sadar. Sadar napa? Sadar lawan kekurangan diri kita. Napa kekurangan diri kita? Kada pernah kawa, kada pernah berisi selalu dan selamanya. Nah, maka ucapan yang kayak ini ucapan yang dicintai oleh Allah. Nah, itu kesadaran narannya. Jadi bagus bener kita tuh sebelum bawirid la haula wala quwata atau sambil la haula wala quwata sambil disusun, sambil ditata hati, sambil dibangun kesadaran yang bujur. Nah, sadar tuh andaknya datang dipaham dulu. Paham itu datangnya dari hasil belajar. Mun kada belajar, kada pernah kita paham. Mun kita kada paham, datang di mana sadar. Nah, itu ya kalau. Makanya ada orang berdoa. Kan doa itu secara umum 3 macam cara tangannya ya kalau. Ada yang kayak ini, Allahumma. Ada yang kayak ini, Allahumma. Ada yang katanya kelihatan, Allahumma. Kan 3 loh caranya tuh. Amun yang kayak ini tuh cara pian aja tuh. 3 aja caranya. Mengejar guru bahari yang paling abdal yang kayak ini. Cuma ada yang keempat yang unik juga sih tuh. Di paha aja. Allahumma. Ya Allah, berdoa juga tapi di paha anaknya. Nah, jangan disalahkan. Orang ma'amalakan la haula wala quwata illa billah. Jadi ujar sidin dalam hati sidin, ya Allah, ulun angkat tangan aja kada kawan. Makanya ulun minta lawan pian pertolongan, angkat tangan aja ulun kada kawan nah. Ya kalau hakikat orang bujur aja, ada kita ini besar jahat terus butuh pengulir bener berduaan itu aja. Tangan di petang paha aja. Nah, kita ini ngalihai man qalla ilmuhu, barang siapa sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang. Maka kita ini bakarinah mencari kesalahan orang, pulang berjalan melihat orang berdoa, seorang berjalan melihat ada tangan kayak ini nah aja. Bujur aja tuh tapi kada abdal aja. Orang kayak ini katiak kelihatan panjangnya tuh aja, pulau katiak aja. Nah, ada pulang yang kayak ini, no, itu paling abdal tuh aja. Menilai orang ketujuh, tali hati pulang yang kayak ini. Ngalih bener si Anang ini aja. Kenapa tangan kayak itu? Harusnya kayak ini bareng aja. Kayak pahandak dua diterima, tangan kayak ini terus ujar. Nah, ketujuh menilai orang. Padahal orangnya wali kutub ini, kutub-kutupan. Nah, jadi kita sangka baik aja loh orang, sangka baik aja. Jangan yang ketujuh menyalahkan itu, nah sangka baik aja loh orang. Amun hati kada tahan sangka baik, jangan beli lihat. Jangan beli lihat. Nah, cuma nih ujar guru bahari pulang lah. Bukti bahwa kesadaran kita tuh bujur akan ucapan la haula wala quwata illa billah. Lah, ini bukti pulang nih. Kan tadi la haula wala quwata itu terucap dari mulut yang baisi yakudah sadar bahwa seorang banyak kekurangan yang paling utama 2, kada pernah kawa, kada pernah baisi. Lalu terucap di mulut la haula wala quwata illa billah. Yang baisi hanya Allah, yang kawa menolongi hanya Allah. Itu maksud billah nih toh. Nah, bukti bahwa kalimatnya itu bujur, bahwa terbit dari hati yang yaghdah. Nah, ada baisi akhlak yang baik. Tadi etikat aja nyar, la haula wala quwata itu isbat dari etikat di hati. Menyatakan etikat yang di hati, lalu la haula wala quwata illa billah. Tetapi berbuah kepada akhlak. Bila buahnya ini kadada, maka belum bujur-bujur yaghdah lagi di hatinya. Apa itu buahnya? Bertawakal kepada Allah. Jadi mun kita belum berisi perhatian, nah, tawakal lawan Tuhan. Nah, tawakal itu kan amal hati, lain amal muntung. Bila orang ngucap kita bertawakal nang aja, itu lain tawakal tuh. Itu utuh tawakal. Tawakal itu amal hati.
Amal hati. Datang dari mana tawakal ini timbul? Dari yaqdzah di hati akan kesadaran kita kada pernah kawa dan kada pernah berisi. Yang bujur-bujur kawa hanya Allah. Yang sebenar-benar sugih hanya Allah. Maka kita yang patut, yang paling bagus mengurus urusan kita adalah pun hanya Allah juga. Karena si dinpang yang mampu, si dinpang yang sugih. Yang lain dari si dinpang kada mampu, kada sugih. Termasuk diri kita, termasuk makhluk yang lainnya. Maka kita kada boleh bersandar kepada selain Allah. Nah, berdagang, buka toko, rami, toko bakurang duit. Nah, ada kada hati perasaan gundah gulana, toko pang tutup. Nah, berarti bila kita ada perasaan hati rasa gelisah karena toko tutup, kada ada pemasukan, berarti dahulu waktu kita buka toko itu berpegang hati lawan toko. Buktinya ketika ketika toko itu tutup, kita hati gelisah. Berarti waktu buka toko itu hari-hari yang kita jadikan Tuhan itu toko kita. Belum bujur-bujur bertawakal kepada Allah. Arti bertawakal itu bersandar hati, berpegang hati akan urusan kita tadi hanya kepada Allah. Bahasa yang mudah dipahami kan ini. Nah, arti bertawakal tuh, man tawakal 'ala Allah, barang siapa minta urusakan akan hidupnya, matinya, urusannya, gawiannya apapun itu, minta urusakan kepada Allah. Man tawakal 'ala Allah tuh fahuwa hasbuh, maka Allah kena yang mau urusakan urusannya dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, jadi itu yang disebut tawakal. Jadi tawakal ini minta aturakan Tuhan tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan kita. Kenapa kita minta aturakan Tuhan? Empat apa ujar Tuhan aja? Karena kita sadar kita kada ada bisi kemampuan dan kita ini fakir. Hanya Allah yang sugih dan bisi kemampuan. Berarti sidin aja yang mau urus. Nah, ini amal hati lah, amal hati. Ada kalanya kita tadi ketahuan bahwa kita tuh selama ini sebenarnya berpegang dengan ubat, bertawakal dengan ubat. Ketahuannya ketika ubat kadada. Lagi ada ubat bujurai tawakal bismillah tawakkaltu ala Allah, tuh minum obat. Ucapan montong kayak itu. Suatu hari obat habis. Maka kita ini bila kada minum obat seminggu, ubah sudah badannya menggitir-gitir tuh. Nah, sekalinya setengah bulan sudah obatnya habis, hendak menukar ke Banjar, ada orang berjual. Sebab di Jakarta perusahaan obatnya kebakaran. Ada di sana jauh di kutub utara, jauh benar kutub utara ya, kalau kada kau mendatangi menukari ke situ. Nah, setengah bulan sudah obatnya kada bedah, wajib hari-hari minum. Nah, lalu sampai berucap mati jua aku ya, mati jua aku. Nah, ketahuan. Jadi kita ini ketahuan bahwa kita berpegangan dengan obat ketika kehabisan obat. Ketahuan bahwa kita nih hidup selama ini kada bertawakal lawan Tuhan nih, bertawakalnya lawan toko. Ketika toko itu tutup pada kau buka, dapatnya corona. Nah, ketahuan di situ. Maka sebenarnya segala sesuatu yang kada nyaman itu Tuhan mendidik kita hendak mengungkai aib kita itu. Nah, sekalinya selama ini aku dasar hanya sebatas ingat muntung aja, tawakal tu Allah itu ingat muntung aja. Dahulunya dasar ingat muntung aja, tawakal tu Allah, dasar hati ini berpegangan dengan toko juga berpegangan dengan ubat juga Buktinya ketika sabab kadada, ubat kadada, toko tutup, gelisah hati. Nah, maka bujur kita mengucap la haula wala quwata illa billah, bujur lah. Nah, buktinya hati kita bertawakal lawan Allah. Itu buktinya. Selama kita belum bertawakal hati lawan Tuhan, ucapan la haula wala quwata hari-hari itu belum sempurna faidahnya lagi. Belum bujur-bujur bapak idah aja kita. Kalau orang yang tasawufnya tegas memadahakan. Kalau kita wani menyebat la haula wala quwata illa billah tapi hati belum bertawakal lawan Tuhan, wani mengucap la haula wala quwata illa billah, munafik disiden. Nah, itu ketegas. Nah, amun kita talam lembut lah sedikit.
Barang siapa mengucap la haula wala quwata illa billah tapi hatinya masih berpegang dengan tokonya, masih berpegang dengan obatnya, bahkan masih berpegang dengan dirinya, nah berarti kada sempurna inya dapat pahala la haula wala quwata illa billah. Belum bujur lagi sempurna dapat pahala la haula wala quwata illa billah. Bahkan termasuk kemunafikan ujar orang ulama sufi. Nah, jadi di sini dipadahkan membaca la haula wala quwata illa billah termasuk perbahandaraan surga. Artinya orang yang membaca itu sugih jagarnya, bisa disugihkan Tuhan di dunia, bisa juga kena sugihnya di akhirat. Membaca la haula itu sekurang-kurangnya 100 kali membaca. Cuma merasa kebanyakan baca rotipul atas sudah selesai. Ada di situ la haula wala quwata illa billah ya kalau. Nah, membaca itu. Nah, cuma kita sekadar evaluasi aja lah, evaluasi bahwa ternyata zikir-zikir itu sebenarnya ujar guru sekumpul bahari lah, yang narang zikir sebujur-bujur zikir itu terbit di hati, diisbat melewat muntung. Ketika kita sadar bahwa yang ada hanya Allah, maka muntung ini menyatakan dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika hati kita berisi kesadaran hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang wajar dibesarkan, maka mulut mengisbat Allahu akbar. Ketika kita sadar bahwa hanya Allah yang sugih, segala sesuatu milik Allah, nah lalu muntung kita mengucap alhamdulillah. Ketika kita sadar bahwa kita ini kada pernah kawa, kada pernah berisi kekurangan, lalu mulut mengucap la haula wala quwata illa billah. Jadi ucapan mulut itu sebenarnya mengisbat, menyatakan atau mengikrar apa yang ada di hati kita. Itu yang bujurnya. Itu yang bujurnya. Setengah jam lagi ijab yang anak sampai dulu bisa gitu ada aja pun imamannya ada nah dulu bisa anak bodoh gitu Bapak. Nah itu kayak apa caranya supaya ada kesadaran di hati sebelum berucap kan gitu yang dicari itu ya. Kalau jangan asal ucap hati kada sadar ya maigau narannya. Hari-hari kita nih maigau di atas sajadah, nah di atas sajadah maigau padahal madhab kiblat. Tapi maigau, siapa yang mendahkan maigau? Orang-orang wali Allah Ta'ala memedahkan kita maigau. Kayak apa caranya supaya hati kita tuh sadar, barakat sadar tadi, lalu muntung tadi tinggal maisbat aja lagi tinggal menyambat aja lagi apa yang di hati sambatnya, apa yang di hati sambatnya. Kayak apa caranya? Tafakur. Nah, kalau kita kada biasa bertafakur, maka salamanya hati kita maigau. Arti tapakur itu ada kita sediakan waktu 24 jam kita tuh yang maungut. Arti maungut itu terserah orang Orang itu hendak menyambat kita memikirkan apa terserah orang. Yang penting kita tuh maungut. Tapi yang diungutakan itu pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran yang cagar mendatangkan kita yaqdzah di dalam hati. Nah, tapakur. Nah cuma insya Allah asal pelajarannya aja pas, waktu kita belajar tuh sudah tapakur. Asal pelajarannya pas, asal gurunya tadi memandirnya pas, maka paham si murid tadi akan pemandiran si guru tadi tapakur sudah. Tinggal lagi pemahaman tadi mudahan berbarakat. Kawa tabulik ke rumah, kawa dibawa bulik ke rumah. Nah wayah barabah, wayah guring, timbul kesadaran, timbulakan dulu kesadaran. Hanyar muntung mengucap la haula wala quwata illa billah. Nangka itu supaya kita ampih disambat bubuhan orang-orang wali itu munafik. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.